Assalamualaikum pemirsa. Salam. Di luar lagi hujan. Kalau dingin-dingin nih nggak pengen makan nasi misal. Makannya yang aneh-aneh. Jadi dibikinkan kopi hitam, sama goreng pisang, sama ubi geledek, ubi jalar, goreng, enak. Kebetulan nyampe tadi dikasih mangga mana lagi ini sakresa ini. Tak coba satu, ambosing, ambosing. Tak coba satu, pasti manis. Ini kalau mangga mana lagi nggak pernah ada yang asam. Walaupun masih isinya masih putih, ada sedikit kuning, tapi tetap manis. Mana lagi? Oke pemirsa, jalan dulu. Ini aja. It's like it. Tepung mokap. Kuning lah. Mbak Yuyun, terima kasih, thank you very much. Budi. Budi, terima kasih. Daun keladi, kapan-kapan nak lagi. Enak nih kayaknya. Saya ini lumayan tua juga pemirsa. Tapi doyan buah pelam, doyan buah mangga. Orang tua ya doyan buah mangga. Langka loh. Cara kupasnya juga langka ya, beda. Kalau orang sekarang kan kupasnya kayak ini orang sekarang. Ya. Kalau ini dulu bicara Aku juga dulu ya. lebih enak gini. Kalau kayak gini risikonya kalau pisahnya tajam banget, risikonya ini jarinya luka. Kalau kayak gini yang ngontrolnya ini ibu jari ini, jadi lebih ke kontrol. Itu aja bedanya. Coba dulu. Asam. Mantul. Rente, Enak manis. banget masalah. Enak. Mana lagi? Mangga mana lagi? Belum pernah ketemu yang asam. Kayak dulu nih bisa duduk lesehan kayak gini. Zaman bahala lu kayak gini duduknya, duduk di tikar lesehan. Enak, manis. Enak manggilnya ibu dari dulu. Kirain bukan mana lagi ya itu. Kayak film. Beda, bukannya di patung awal. Pohon yang diambil kemarin bukan mana lagi. Orang tua makan mangga misalnya. Emang tak jarang udah makan-makan. Jarang. Enggak. Kalau di kampung rata-rata enggak. Kalau di kampung-kampung, di desa, kebanyakannya, rata-ratanya, orang-orang yang udah usianya udah melebihi 50 atau lebih lagi, gak berani makan, gak akan sentuh kayak buah-buahan. Kenapa? Jangankan mangga, buah-buahan kayak rambutan atau jambu atau apa-apa. Paling nyicipin 1-2, lepas itu enggak.
Apalagi kalau Pak April kamu. orang-orang di kampung saya tuh gak makan kalau punya pohon-pohon buah-buahan di samping rumah, buahnya siapa aja datang mau silakan diambil, bawa kresek, bawa karung juga nggak apa-apa, nggak usah bayar. Kebanyakan yang punya pohon-pohon kayak gitu, karena yang di kampung itu ada hanya orang tua, suami istri berdua, anaknya semua di kota. Dia nggak makan buah-buahan, buah manggis, rambutan itu nggak kemakan. Kalau ada siapa-siapa mau tamu, ya tinggal datang, ambil aja, nggak usah bayar. Nggak pernah bayar kok, gratis. Kalau nggak diambil, ya jatuh busuk di bawah. Itu karena orang-orang tuanya nggak makan, karena buah-buahan itu tipenya katanya dingin semua. Buah-buahan itu bersifat dingin. Jadi kepercayaan orang-orangnya dulu, kalau yang ada penyakit asma, berkenaan dengan penyakit pernapasan atau apa gitu, orang-orang ini nggak akan makan buah-buahan yang sifatnya dingin gitu loh, maksudnya. Itu aja paling. Ditanya aja coba orang-orang tua kamu mau nggak makan nggak. Tadi aja dikasih tukang depan tuh buat kerja, ada kerja, dikasih buah semangka, masih ada sisa kok. Tapi kalau kopi hitam, ludes. Itu. Tapi karena saya ini dari kecil, saya nggak pernah pantang-pantangan. Semua saya makan. Saya nggak mau ajarin itu nggak boleh, ini nggak boleh. Maksudnya sifatnya tuh dilawan. Gitu. Alhamdulillah ya masih bisa makan, nggak ngefek. Tapi nggak keterlaluan banyak lah makan. Paling ya makan kalau mangga ini 1 biji sekali makan gitu aja. Tapi alhamdulillah masih bisa nyicipin, masih berani misalnya. Ada orang paling 1 potong, setelah itu udah nggak berani. Gitu aja. Sangkuleng. Di luar hujan, bisa dingin. Makan goreng pisang, ada buah-buahan sama kopi hitam. Wah, memang enak. Mantul. Balik aku spray. Kalau anak-anak zaman sekarang juga kayak makan nih, nggak bakal dimakannya. Nggak mau, kok aneh orang zaman sekarang. Itulah apa yang nggak tahu. Kalau zaman saya itu, anak-anak muda dan anak kecil, buah apalagi buah mangganya asam itu pasti doyan bikin rujak. Kok sekarang ini nggak? Buah-buahan tempatan kok nggak dinikmatin. Nanti generasi seterusnya gimana? Bukankah makan buahnya, pohonnya aja nggak kenal. Pohon mangga tapi nggak kenal pohon mangga gimana. Generasi terusnya loh. Tapi kalau HP dia kenal. HP kenal banget dia. Lagi kata HP. Nah, yang manis ya. Ini tak kulkas kira ya. Pisaunya tumpul memang saya sengaja bawa. Ini pisau dari zaman rumah dari Jakarta. Sayang lah ini, karena nggak bakal melukai. Kalau aku suka yang tajam, selukan. Kurang tajam aku asah. Cukup 1 biji. Kelapa muda.
Ini ubi keledek kuning. Ubi jalar, ubi keledek kuning. Enak, manis. Ini tepung moka, itu tepung terigu. Enggak campur tepung beras. Moka campur kanji. Kalau tepung terigu saja. Gorengnya pakai tepung terigu. Zaman masa saya kecil juga emak saya juga gorengnya pakai tepung terigu. Kalau lagi panas ya crispy, tapi kalau udah dingin melepem. Tapi lebih kenyang karena tepungnya salutnya tebal. Ini lebih keras, ini tepung moka. Tepung moka dari tepung ubi. Dua orang gorengnya tepungnya beda-beda. Ini tangan kiri, ini tangan kanan pemirsa. Tapi kalau udah ditayang di sana, ini tangan kiri jadinya. Jangan keliru. Saya makan ini tangan kanan. Kanan. Ini tangan kiri. Tapi kalau dilihat di kamera itu tangan kirinya makan. Itu jangan salahin saya. Salahin yang bikin HP. Kamera depan. Makan berdua. Orang pensiun. Pisang. Orang pisang. Pisang kepok. Apa ya pisangnya? Besar. Pisang kepok. Kalau di kampung kayak pisang awak. Nah, beda-beda tipis lah. Ini kadang-kadang ada yang berbiji. Kalau pisangnya agak gemuk, pisangnya agak besar dikit, pasti ada bijinya. Sama kalau di kampung saya, kalau yang gemuk dikit pasti ada bijinya. Tapi namanya pisang awak buat goreng, buat digoreng. Di sini pisang kepok, di sana di kampung saya pisang awak. Awak yang punya. Pisang tak dulu. Kasih. Ini semua dikasih orang bisa. Itu enaknya duduknya di desa, di kampung. Pisang dikasih, buah mangga, buah pelam dikasih. Banyak saudara, banyak kawan kok. Tapi yang kita kasih, kita nggak kasih video lah. Yang di videoin yang dikasih, yang orang kasih kita aja. Saling memberi maksudnya, bertetangga. Makan berdua. Anak-anak ada yang di Gresik, di Malang, di Kuala Lumpur. Empat dapur berbeda. Minumnya kopi hitam ya. Tapi saya baru-baru ini aja sedoyan kopi hitam. Sebenarnya sebelum ini saya nggak minum teh. Kok udah ganti. Bosan itu ya ganti ini. Kadang air dingin. Ini sang lagi doyan sama kopi hitam. Apa gula? Gonta ganti. Itu bukan nggak setia namanya. Dulu saya perokok. Setelah itu saya nggak ngerokok. Itu gonta ganti namanya. Orang nggak kenal lagi kan?
makan ubi goreng lesehan duduk tatikal di Jawa Timur perbatasan. Friend, yang di luar negeri, yang di Malaysia, yang di Jepang, di Singapura. Hai friend. Di Cina. Tak sebut. Yang di Cina ada tapi dah balik Malaysia. Yang di India balik. Hari ini nggak ke kebun, hujan, kebunnya banjir pasti. Pohon jambu kalau tombang juga nggak tahu. Biasanya kalau ada angin tiup tombang. Jambu aku tombang terus gitu angin. Dan diikat. Diikat pakai kabel itu, kabel yang besar itu, kawat, kabel telepon. Ya, siapa bisa lawan angin? Angin tetap menang dia lah. Iya. Angin kentut aja kita nggak bisa menang, tetap dia menang. Dah tuh bisa cukup, masih ada tapi udah batasnya, udah kenyang. Baru sholat, habis makan waktunya duduk rehat-rehat di kursi ngadap TV sebelum waktu tidur. Itu aja rutinnya orang pensiun. Ini semenjak corona nih pemirsa, 2 tahun dan 2 tahun enak di rumah, gak ada job, gak ada kerja, orang pensiun duduk rumah saja. 2 tahun santai-santai aja. Tapi happy. Biasa saja. Makanya iseng-iseng nih buat video, bukannya apa, biar happy. Walaupun dah tua tapi bikin video iseng-iseng biar ada happy-nya sedikit. Gak mikir-mikir yang berat-berat. Ada hiburan. Ya? Senang nonton video. Selain nonton TV, kita buat video. Kan buat video juga gak merusak apa-apa, gak jelek juga kok. Untuk biar ada teman-temannya, biar hiburan juga kalau rasa terhibur. Itu aja. Bisa lihat pengalaman-pengalaman. Ya kehidupan orang kan beda-beda. Kalau dibuat video kan bisa lihat juga kehidupan saya gimana. Gitu aja. Ingat. Jatuh. Untung nggak kopinya. Untung tutupnya jatuh. Gelasnya loh Al-Habib. bisa dibaca. Nggak iklan ini. Karena terbalik, jadi nggak ada bisa bikin iklan. Tapi coba aja baca sendiri. Ini di sini nggak ada. Gelas Kuala Lumpur. Ya, oke pemirsa. Okay. Aku mau istirahat duduk sana, tapi bukan isap rokok lagi. Rokok udah lama nggak isap, udah 12 tahun. Tunggu masa sholatnya. Saya bisa berhenti isap rokok loh, tanpa perjuangan, bayangkanlah. 1 dalam 100 juta. Langsung berhenti. Saya coba berkali-kali berhenti, tapi sembunyi-sembunyi nanti isap satu lagi, lama-lama 1 kotak. Nanti kalau di luar ada teman-teman isap, ya kita ikut sekali. Akhirnya kita isap lagi. Terus kenapa? Tapi bisa kemarin saya bisa berhenti itu alhamdulillah. Saya juga nggak tahu kenapa, paling karena udah sampai waktunya. Pas aturan dari pemerintah Indonesia di kereta api paling di mana-mana di bus juga sama. Waktu itu di kereta api hari pertama larangan isap rokok
di dalam kabin kereta api. Itu saya ada bawa rokok 20 batang isinya. Jadi saya nggak bisa hisap, pengen hisap rokok tapi nggak bisa hisap. Nyuri juga nggak berani, di toilet ini juga nggak berani, kan baunya ada. Ntar di kereta api Indonesia kan ada satpamnya. Kalau di Malaysia kayaknya nggak ada security-nya, nggak ada. Kalau di sini ada security-nya. Nah nanti bau ketangkap bisa dituruninya loh. Tangkap turun di stasiun yang di mana berarti ya silakan turun. Berarti ya. Waktu itu saya berjalan dari Jakarta mau pulang ke rumah di Jawa Timur. Ya kereta ya lumayan lah 10 jam, 11 jam, 10 jam kayaknya. Ya jaraknya 650 kilo kayak itu, kurang lebih lah. Sampai ke sini rokoknya sampai ke rumah sini rokok saya nggak bawa masuk. Saya taruhnya di luar, di meja, di luar di teres itu taruh situ rokok. Gak pernah isap, paling 1 batang ya. Mungkin 1 batang saya ada isap lah. Setelah itu otomatis nggak pengen dibiarin kotak itu di luar itu kira-kira berapa hari. Saya mau bertugas lagi di Jakarta, saya ambil lagi rokok tuh, masuk dalam saku lagi. Di kereta juga saya nggak beli isap rokok. Dan sampai di Jakarta di rumah juga udah nggak pengen, nggak doyan rokok tuh, nggak doyan langsung. Sehari-hari kerja tuh saya nggak isap rokok, nggak tahu, nggak niat saya dari dulu mau berhenti isap rokok, tapi nggak bisa berhenti. Tapi waktu itu saya nggak tahu, bukan niat apa, nggak pengen isap, nggak doyan. Sampai 1-2 minggu itu bisa biarin. Saya lihat kok rokoknya masih ada. Saya nggak kepikiran saya mau frame kan kemarin. Keburu saya hancurkan rokoknya. Harusnya saya frame-kan kenangan. Ya sampai sekarang kalau saya cium bau asap rokok yang dihisap orang di sekitar itu, baunya nggak enak. Baunya kayak itu bau yang rumput-rumput dibakar itu kayaknya gitu. Tapi sebelumnya masa saya berhenti hisap rokok, kalau ada asap rokok yang dihisap orang lain, aduh baunya enak banget. Tapi kok setelah itu kebalikannya. Alhamdulillah, dan dikasih kayak gitu. Sekarang ini saya kasih untuk apa, didengar oleh saudara-saudara kita yang di luar yang masih hisap rokok ya. Ya cuma pengalaman saya 10 tahun saya nggak isap rokok. Dada saya, pernapasan saya enak banget. Pagi-pagi itu nggak ada dahak, batuk saya nggak ada dahak, enak. Napas saya kayak orang muda. Nah, kalau dulu isap rokok ya pasti tahu lah rokok kan macam mana. Napasnya pasti ada bunyinya. Ya jarang sakit, ya itu aja. Semoga teman-teman kita yang masih isap rokok ya bisa dapat dikasih gimana rezeki. Kalau yang berniat untuk berhenti isap rokok ya semoga dapat pengalaman seperti saya. Tapi kalau yang nggak pengen berhenti itu ya kita nggak bisa apa-apa, terserah, itu kan urusan masing-masing. Karena penikmat isap rokok ini nikmatnya kalau lagi stres apa memang butuhkan itu. Saya juga sama ya, tapi ya sekarang udah terlepas daripada belenggu itulah. Rokok juga butuh duit kok. Apalagi kalau di luar Indonesia rokok nggak murah gitu loh. Yang murahnya masih di Indonesia masih murah. Kalau di luar Indonesia rokoknya mahalnya keterlaluan. Oke, pemirsa, itu saja pengalaman saya berhenti isap rokok.
Tapi saya lupa kasih tahu. Mungkin karena efek daripada sebelum itu saya pernah mengamalkan makan biji buah aprikot ya. Biji buah aprikot saya beli 1 kilo ya. Buah aprikot, buah per itu yang dibikin buah kering ataupun yang segar, tapi biasanya buah kering. Bijinya tuh di dalam biji itu bisa dijemur, diolah, dimakan kayak kacang dikit. Cuma dia mengandungi racun juga. Jadi, tapi katanya racunnya seimbang karena dia ada mengandungi penetral. Daripada dalam buah itu ada yang racun dan ada yang penetral gitu loh. Kayak kelapa sawit katanya orang-orang Eropa lah katanya gak bagus untuk kolesterol. Tapi sebenarnya di minyak kelapa sawit itu dia juga ada penyeimbangnya. Itu loh. Ada kiri ada kanannya. Oke pemirsa, itu tadi saya bercerita panjang lebar. Nanti lain kali kalau saya ada free, saya bisa cerita lagi pengalaman saya berhenti isap rokok. Oke, assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe saya. Nanti bisa dengar saya cerita pengalaman berhenti isap rokok. Oke, bye.